بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat jemaah salat subuh rahimakumullah, pengurus musala Al-Hidayah beserta jemaah subuh sekalian yang hadir pada pagi hari ini, yang semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah. Allah terima amal-amal kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan Allah istiqomahkan kita di atas kebaikan sampai kita bertemu dan berjumpa dengan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah Nabiyina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, Ibu, hadirin hadirat jemaah salat subuh rahimakumullah. Pagi ini kembali kita mengambil pelajaran dari surat Toha, melanjutkan kajian pada pertemuan sebelum ini. Surat Toha, surat yang ke-20, ayat yang ke-57 sampai beberapa ayat sesudahnya. Silakan dibuka surat Toha, surat yang ke-20, ayat 57 sampai beberapa ayat sesudahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa falanatiyannaka bisihrin mislihi faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa. Qala maw'idukum yawmuz zinati wa ayyuhsyarun nas duha. Fatawalla fir'aunu fajama'a kaidahu summa ata. Qala lahum Musa wailakum la taftaru 'ala Allahi kadhiban fayushhitakum bi'adzab wa qad khaba man iftara. Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarru najwa. Qalu in hadzani lasahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yadhhaba bi tariqatikumul musla fa ajmi'u kaidakum summa tusaffa wa qad aflaha al-yawma man ista'la. Ayat ini menceritakan masih tentang Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu bahwasanya kisah Nabi Musa ini termasuk di antara kisah Nabi yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Nabi yang paling banyak kisahnya disebut di dalam Al-Quran itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Banyak sekali tersebar di dalam banyak surat di dalam Al-Quran, diawali dari surat Al-Baqarah.
Dan termasuk di dalam surat ini Allah menceritakan Fir'aun berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu, wahai Musa? Tak tahu bahwasanya Nabi Musa alaihissalam diberikan oleh Allah berbagai macam mukjizat, berbagai macam keutamaan yang mukjizat itu sesuatu yang sangat mencengangkan bagi mereka. Dan yang terbesar di antara mukjizat Nabi Musa alaihissalam adalah ketika beliau membelah lautan. Jadi mukjizat para nabi itu Pak Ibu sesuai dengan apa yang hebat pada masa itu. Apa yang hebat pada masa itu, maka mukjizat nabi seperti itu, tapi lebih dari itu. Contoh misalnya, kenapa mukjizat Nabi Isa itu banyak berkaitan dengan penyembuhan penyakit. Nabi Isa dengan izin Allah bisa menyembuhkan penyakit buta, kemudian penyakit kusta, penyakit ngeri-ngeri, penyakit negeso-yeso, masuk angin itu biasa tuh. Penyakit yang berat-berat. Malah beliau bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada masa itu ilmu pengetahuan pada masa itu berkembangnya di dalam masalah pengobatan. Sehingga mukjizat Nabi Isa mirip dengan itu, tapi lebih dari itu. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, terlanjutkan, maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam itu kepadamu. Maka buatlah suatu perjanjian untuk pertemuan kami dan engkau. Kami tidak akan menyalahinya, dan demikian pula engkau di suatu tempat yang terbuka. Maka kemudian Nabi Musa berkata, perjanjian waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah pada hari raya, dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada waktu duha. Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu lalu mengatur tipu dayanya. Kemudian dia datang kembali pada hari yang telah ditentukan. Nabi Musa berkata kepada para penyihir Fir'aun, celakalah kamu. Janganlah kamu mengadakan kebohongan terhadap Allah. Nanti dia akan membinasakan kamu dengan azabnya. Dan sungguh amatlah rugi bagi orang yang mengadakan kebohongan. Ini adalah ayat yang menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam menghadapi para penyihir. Kita tahu Pak Ibu bahwasanya Nabi Musa alaihissalam itu suatu ketika akan menghadapi para penyihir. Sihir itu sesuatu yang sebenarnya tidak ada, tapi nampak ada oleh mata, itu yang sihir. Sihir itu satu asal kata dengan sahar, atau dalam bentuk lain sahur. Kenapa makanya disebut sahur? Sahur itu adalah waktu malam telah lewat, subuh belum masuk, itu sahur namanya. Antara waktu ini aduk, subuh anu naik, malam lah lewat, itu sahur namanya. Waktunya namanya sahar, jamaknya ashar. Maka dalam ayat disebutkan wabil ashar hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka banyak istighfar. Makanya disebut makan sahur. Nanti boleh awak namanya makan parak siang. Makan parak siang itu artinya makan siang di parak. Mungkin, bukan heran aku itu namanya. Sama juga dengan sihir. Jadi sihir itu sebenarnya dia tidak seperti itu, tapi nampak oleh mata seperti itu. Itu yang sihir. Sehingga sihir itu sebenarnya tipuan mata. Tidak, aslinya tidak seperti itu. Itu sihir. Jadi ketika itu Nabi Musa alaihissalam masih sempat memberikan nasihat kepada para penyihir. Di ayat 61. Nabi Musa berkata, celakalah kamu, wailakum.
Janganlah kamu mengadakan kebohongan terhadap Allah. Nanti Dia akan membinasakan kamu dengan azabnya. Wa qad khaba man iftara, dan sungguh merugi orang yang mengada-ngadakan kebohongan. Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka, dan mereka merahasiakan percakapan mereka. Di tukang-tukang sihir itu berdiskusi pula mereka sesama mereka, apa yang harus mereka lakukan dengan Musa. Maka kemudian mereka para penyihir berkata, sesungguhnya dua orang ini adalah penyihir yang hendak mengusirmu. Siapa maknanya dua orang ini? Musa dan Harun alaihissalam. Mereka sebut penyihir. Qalu in hadani lasahirani yuridani ayukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yazhaba bitariqatikumul musla. Para penyihir itu berkata, sesungguhnya dua orang ini, wahai Fir'aun, maknanya dua orang ini adalah Musa dan Harun. Dia adalah penyihir yang hendak mengusirmu dari negerimu dengan sihir mereka berdua. Padahal dua orang nabi, tapi dikatakannya tukang sihir. Ini ternyata menggelari orang-orang baik dengan sebutan-sebutan yang buruk itu sudah ada sejak dahulu. Jadi ketika Nabi digelari dengan tukang sihir, ternyata gelar itu sudah ada sebelumnya. Jadi kalau bahasa Jawa Pak Ibu, bully itu lalu sejak dulu. Ya, cuma istilahnya saja mungkin yang belum ada. Tidak ada sesuatu ujian yang menimpa orang zaman sekarang kecuali ujian itu telah dialami oleh para nabi sebelum kita. Jadi mereka menyebut Nabi Musa dan Nabi Harun itu adalah tukang sihir, yang mereka berdua hendak melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama. Apa kebiasaan mereka? Kebiasaan mereka adalah menyembah Fir'aun. Jadi ketika itu tukang sihir ini berkata, dua orang ini, Musa dan Harun ini, tukang sihir yang berdua ini hendak mengusirmu wahai Fir'aun dari negerimu. Lihat bagaimana mereka menganggap Nabi Musa dan Nabi Harun, dua orang utusan Allah, sebagai tukang sihir. Maka kemudian mereka berkata lagi, maka kumpulkanlah tipu daya sihir kamu. Kemudian datanglah dengan berbaris. Sungguh beruntung orang yang menang pada hari ini. Fa'ajmi'u kaidakum summa tusaffa. Maka ini adalah ucapan Nabi Musa. Jadi ayat 64 ini ucapan Nabi Musa. Nabi Musa berkata, kumpulkanlah segala tipu daya kalian. Fa'ajmi'u, ini banyaknya. Ini ucapan Nabi Musa, Nabi Harun kepada mereka semua. Kumpulkanlah segala tipu daya kamu, kemudian datangkanlah dengan berbaris-baris, artinya jumlah mereka sangat banyak. Maka sungguh orang yang menang pada hari ini, maka mereka orang yang beruntung. Maka Nabi Musa berkata lagi Nabi Musa, qalu ya Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Mereka berkata, ini yang banyak tadi, artinya penyihir. Ya Musa, wahai Musa, apakah engkau yang akan melemparkan dahulu atau kami yang akan melemparkan dahulu? Engkau dahulu atau kami dahulu? Maka Nabi Musa berkata, qala bal alqu, kalianlah dahulu. Nabi Musa memerintahkan kepada mereka atau berkata kepada mereka, mereka lebih dulu. Kenapa? Karena Nabi Musa sebenarnya agak ngiri-ngiri Pak, agak takut yuk. Dia seorang takut itu kemudian sebenarnya. Nabi Musa meminta kalian dahulu.
فإذا هبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها tas'a. Maka Nabi Musa berkata, kalian dahulu. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang oleh Musa, seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka. Jadi saudara, tali-tali mereka itu tetap tali. Ya, ini penting. Jadi tali itu tetap tali, tidak berubah menjadi ular kecil, tidak. Tongkat mereka tetap tongkat. Cuma yang nampak oleh mata tali itu seperti ular. Itu yang sihir. Jadi sihir itu tidak mengubah sesuatu sebenarnya. Cuma nampak di mata bahwa bentuk lain, itu yang sihir. Bayangkan sampai Nabi Musa pun melihat itu ular. Coba bayangkan, alangkah hebatnya sihir mereka. Kalau seandainya undang-undang Allah dan mencarinya ular, Nabi Musa melihatnya sebagaimana aslinya, itu masih mending. Sampai-sampai Nabi Musa pun melihat itu seperti ular. Dan itu pelajaran bagi kita, Bapak Ibu, bahwasanya sihir itu bisa menimpa siapapun, sampai seorang nabi sekalipun. Sampai seorang nabi sekalipun tidak lepas bisa jadi kena sihir. Malah Nabi Muhammad SAW pun pernah kena sihir. Beliau pernah kena sihir. Akan itu sebab turun surat Al-Falaq, turun surat Al-Falaq dan surat An-Nas yang kita kenal dengan Al-Mu'awwidzatain. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wal nas. Turun itu berkaitan dengan sihir yang menimpa Nabi SAW. Jadi sihir itu Pak Ibu bisa menimpa siapapun. Jangan menganggap awakku bisa selamat dari sihir. Wala rajin ke surau, rajin pergi ke masjid. Selamat kita dari sihir. Sampai sekelas Nabi Musa pun itu kena sihir. Artinya yang nampak oleh Nabi Musa itu adalah ular yang merayap-rayap. Padahal itu seakan-akan saja. Tapi itulah yang kelihatan. Akibatnya apa? Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Maka Musa pun merasa ketakutan di dalam hatinya. Nabi Musa takut. Mencari ular yang begitu banyak itu, takut Nabi Musa. Di sini pelajaran juga bagi kita, Bapak Ibu, bahwasanya rasa takut itu sesuatu yang sifatnya fitrah. Tidak semua takut itu dicela. Dan jangan pula nanti takut itu tanda akidah tidak benar. Tidak untuk akidah. Ada orang takut jula dan untuk akidah. Dan orang takut jula itu tidak untuk akidah. Takut jual mau anda itu akidah. Itu takut yang sifatnya adalah manusiawi. Tapi kalau takut tidak berketentuan, itu lain. Lewat di jalan yang di situ ada kuburan, takut itu ya. Kenapa takut? Tapi kalau takut misalnya melihat sesuatu hal yang akan membahayakan, takut ketinggian, itu adalah takut yang sifatnya fitrah. Sebagaimana Nabi Musa pun takut. Nabi Musa ketika melihat ular-ular kecil itu, padahal itu hanya nampaknya begitu, padahal dia tidak begitu, takut Nabi Musa. Malah ketika berhadapan dengan Fir'aun pun Nabi Musa pun takut.
Jadi ada takut yang dibolehkan, takut yang tidak dicela, ada pula takut yang tidak boleh. Apa takut yang tidak boleh? Contoh yang tadi itu, takut lewat di depan kuburan, takut lewat di tempat yang sepi hari malam, takut ada setan di sana. Itu takut yang tidak dibenarkan. Jadi ada takut yang tidak mengapa, ada takut yang itu perlu diterapi keimanannya. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Maka Musa pun takut. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Maka disitulah Allah mendengarkan Nabi Musa. Apa kata Allah? Jangan takut. La takhaf. Jangan takut. Innaka antal a'la. Engkau akan menang. Engkau akan di atas mereka. Engkau akan menang. Innaka antal a'la. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, wahai Musa. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, wahai Musa, lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Di tangan kanan Nabi Musa ada tongkat. Maka Allah perintahkan, wahai Musa, lemparkan. Talqaf ma sana'u, maka ia akan menelan apa yang mereka buat itu. Maka kemudian apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya penyihir belaka. Dan tipu daya penyihir itu dari manapun datangnya dia tidak akan menang. Maka dilemparkan tongkatnya oleh Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya tongkat itu pun berubah menjadi ular besar. Dan semua yang kelihatan seperti ular itu ditelannya semuanya. Dikunyahnya semuanya. Berapa banyak yang kelihatan seperti ular kecil itu nyelubur seluruh. Maka melihat pemandangan seperti itu, tukang-tukang sihir itu kagum-kagum mereka. Terkejut mereka. Mereka adalah penyihir-penyihir ulung. Tidak ada penyihir di negeri Mesir yang di atas mereka. Tapi ternyata mereka malu di hadapan umum dengan pemandangan seperti itu. Maka apa sikap mereka? Fa'ulqiyas saharatu sujada qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Mereka berkata, penyihir itu merunduk, sujada, sujud mereka. Kemudian mereka berkata, kami beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa. Coba bayangkan Bapak Ibu. Itulah kalau hidayah akan datang itulah. Seketika itu juga mereka berubah. Kami beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa. Kami beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa. Dan itu mereka ucapkan di hadapan banyak orang sehingga diketahui juga oleh Fir'aun. Maka Fir'aun pun berkata, qala amantum lahu qabla an adzana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum min juzu'in nakhl wa la ta'lamunna ayyuna asyaddu 'adzaban wa abqa. Maka Fir'aun pun marah. Apakah kamu beriman kepada Musa sebelum aku memberikan izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Dikeceklah Nabi Musa sebagai penyihir. Maka suruh akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang
dan sungguh akan kusalib kamu pada pangkal pohon kurma. Kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya. Itu hidayah akan datang Bapak Ibu. Bayangkan seorang tukang sihir berpuluh-puluh tahun menjadi tukang sihir, dapat penghasilan dari hasil sihir, duitnya dari sihir. Kalau bahasa awak dari situ anak sekolah, pokoknya semuanya dia dapatkan dari hasil sihir. Tapi ketika hidayah itu datang semuanya, resiko mereka beriman itu sangat besar Bapak. Fir'aun pun marah, mengancam kepada mereka untuk membunuh mereka, untuk memotong tangannya, memotong kakinya, kemudian menyalib mereka. Tapi lihat apa jawaban mereka. Itu yang patut kita pelajari. Qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinati walladhi fatarna faqdi ma antaqa innama taqdi hadhil hayatad dunya. Mereka menjawab, para penyihir itu berkata, kami tidak akan memilih tunduk kepadamu atas bukti-bukti yang nyata. Maknanya adalah mukjizat yang telah datang kepada kami dan atas Allah yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah apa yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan pada kehidupan dunia ini. Lihat, luar biasa. Nah, coba yang kedua. Ini baru masuk Islam baru, tapi keimanan mereka seperti itu. Sampai ketika Fir'aun akan menghukum mereka, akan memotong tangan mereka, kaki mereka, kemudian menyalib mereka. Ancamannya demikian berat, akan tetapi mereka tidak ada rasa takut sedikit pun. Sampai mereka berkata, silakan, kami tidak akan memilih tunduk dan patuh kepadamu. Sementara telah datang tanda-tanda kekuasaan Allah kepada kami. Silakan engkau lakukan apa yang hendak engkau lakukan. Nah, coba yang Bapak dengan orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang Bapak Ibu sekalian, jangankan diancam dengan ancaman seperti ini. Ada ancam mutasi saja, alam muncul rasa takut. Tidak sedikit orang yang takut menyuarakan kebenaran, takut menunjukkan identitas keislaman, karena dia khawatir dia tidak akan mendapatkan posisi yang dia inginkan. Nah, coba kita belajar bagaimana militansi mantan-mantan tukang sihir ini. Mereka baru saja menjadi pengikut Nabi Musa, akan tetapi iman telah tertancap di dalam hati mereka. Iman telah berada dan bersemayam di dalam jiwa mereka. Nah, kemudian mereka pun berkata, Inna amanna bi Rabbina liyaghfira lana khotoyana wa ma akrahtana alaihi minas sihr wallahu khairu wa abqa. Kami benar-benar telah beriman kepada Tuhan kami, agar dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah engkau paksakan kepada kami, dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya. Akhirnya mereka pun semua dibunuh oleh Fir'aun. Apa pelajaran yang bisa Allah ambil? Pelajaran yang bisa kita ambil di antaranya adalah akhir hidup seseorang kita tidak ada yang tahu. Akhir hidup itu kita tidak ada yang tahu. Selama seseorang masih hidup, maka berbagai macam kemungkinan masih mungkin untuk terjadi. Orang yang elok tidak tertutup kemungkinan mati buruk. Orang yang buruk
tidak tertutup kemungkinan matinya baik. Karena itu tidak boleh kita merasa pede. Hari ini kita taat, kemudian kita pede bahwasanya kita akan husnul khatimah. Pasti, tidak bisa. Atau sebaliknya ketika mencari ada orang yang banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat, kemudian kita mengatakan, aku pajak nak selesai mati nanti dulu. Tidak bisa juga. Karena akhir hidup itu kita tidak tahu Bapak Ibu. Lihat bagaimana penyihir-penyihir Fir'aun ini. Sihir itu bukan dosa ketek Bapak Ibu. Sihir itu dosa besar. Maka dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi mengatakan, ijtanibus sab'al mubiqat asyirku billah was-sihir. Jauhilah olehmu 7 perkara dosa besar. Yang pertama disebutkan adalah syirik kepada Allah, yang kedua adalah sihir. Tapi lihatlah, sekalipun mereka adalah tukang sihir, malah mereka telah melakukan sihir selama puluhan tahun, akan tetapi hidayah datang kepada mereka. Kenapa hidayah datang kepada mereka? Karena mereka memakai akal sehat mereka. Orang kalau nyo pakai akalnya Pak Ibu, tapi yo batu-batu Pak. Nyo pakai akal sehatnya, berjalan kinci-kincinya, dia akan menerima Islam sebagai agama. Tapi kalau dia hanya taklid, sudah dahulu seperti ini, sudah dahulu model itu, itu susah. Tapi kalau dia menggunakan akal sehatnya, dia pakai akalnya, kemudian akal itu dituntun oleh hatinya, dia akan sampai kepada kesimpulan bahwasanya Islam ini adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Yang akhirnya tukang sihir ini beriman. Puluhan tahun mereka menjadi tukang sihir, akan tetapi di akhir hidup mereka justru mereka wafat sebagai seorang syuhada. Akhirnya mereka nanti dibunuh oleh Fir'aun. Mereka dibunuh oleh Fir'aun. Mereka hidup dengan bergelimang dengan berbagai macam perbuatan yang Allah benci. Mereka adalah sihir-sihir, penyihir-penyihir ulung. Akan tetapi di akhir kehidupan mereka, mereka justru mendapatkan hadiah terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran bagi kita Bapak Ibu, selagi seseorang masih hidup, maka kemungkinan itu masih bisa berubah. Karena itu, jangan lupakan di dalam doa kita untuk senantiasa meminta istiqamah. Kemudian kita minta wafat dalam keadaan husnul khatimah. Tak boleh tetap pede Bapak Ibu. Seolah-olah dengan ketaatan wak kini, awak pasti kemudian tarikh anun tahun lain. Apabila wak kini berada di zaman fitnah. Zaman fitnah Nabi mengatakan ada orang yang paginya mukmin, sorenya kafir. Paginya mukmin, sorenya kafir. Sorenya mukmin, paginya kafir. Bayangkan dua keadaan yang sangat berbeda. Nabi tidak mengatakan paginya ahlus sunnah, sorenya ahlul bid'ah. Bukan begitu. Kalau ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah, mereka ini masih sama-sama mukmin. Tapi tidak. Paginya mukmin, sorenya kafir. Artinya apa? Ini dua keadaan yang sangat bertolak belakang. Dan itu terjadi pada satu hari. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, senantiasa kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menetapkan keimanan ke dalam hati kita dan tidak dicabut untuk selama-lamanya. Dan kita meminta kepada Allah, semoga Allah wafatkan kita kelak dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kemudian juga pelajaran bagi kita. Iman itu ada risikonya Bapak Ibu. Jangan beriman pada zona nyaman saja. Hari ini orang beriman pada zona nyaman. Iman yang beresiko dia tidak mau. Jadi kalau iman itu sudah menuntut dia berjuang untuk agama, itu tidak mau gitu.
Atau tiarap saja itu. Abi menyuruh saja itu. Tapi kalau hal-hal yang aman-aman itu mau tuh. Kan tidak sedikit sekarang Bapak Ibu. Hal-hal yang tidak terlalu penting, malah itu dianggap penting. Tapi hal-hal yang sebenarnya penting, itu dianggap tidak penting. Kadang Ibu hari membahas suatu tema Bapak Ibu. Petang sempat heboh. Heboh dunia membahas masalah musik. Heboh tuh. Tapi ketika kecurangan di dalam pemilihan pemimpin, semua diam. Padahal kecurangan itu lebih besar pengaruhnya, karena itu berkaitan dengan hajat orang banyak. Masalah musik itu, sekalipun saya tidak suka juga musik, tidak kata juga boleh. Tapi ada ikhtilaf ulama dalam perkara itu. Terlepas ikhtilaf itu kuat atau ringan, tapi ada hal yang sudah pasti. Wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang. Akan pasti itu. Ini yang sedul itu. Jadi ada orang yang hari ini Pak Ibu beragama itu pada zona-zona nyaman saja. Kalau sudah beresiko tidak mau. Tapi kalau aman, aku mau. Coba lihat Bapak Ibu. Bagaimana penyihir-penyihir Firaun ini, mantan-mantan penyihir Firaun ini, resiko yang mereka hadapi sangat luar biasa. Resiko yang mereka hadapi sangat besar. Apa resikonya? Resikonya apa? Dibunuh. Dan tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Firaun yang memberikan ancaman. Firaun itu kalau mengancam, nyukarajuan. Dulu kan dia ancam juga. Bunuh anak laki-laki. Biarkan hidup anak perempuan. Dia lakukan atau enggak? Dilakukan. Kemudian dia ancam pula yang sekarang. Potong tangan kanan, kaki kirinya bersilangan. Kemudian salib di pohon kurma. Dia lakukan atau tidak? Dia lakukan. Tapi mereka menetap di atas iman mereka. Apa pelajaran lagi bagi kita? Terkadang Bapak Ibu sekalian, tidak selamanya orang yang mendapatkan hukuman itu adalah orang yang salah. Tidak selamanya orang yang dihukum itu salah. Dan contoh kasus itu sudah banyak. Nabi Yusuf alaihissalam, beliau masuk penjara. Apa salahnya? Salahnya apa? Tidak ada salahnya. Jadi belum tentu yang masuk penjara itu semuanya salah. Belum tentu yang dihukum itu salah. Tidak sedikit yang tidak salah masuk penjara. Yang tidak sedikit yang benar masuk penjara. Dan tidak sedikit pula yang salah justru masuk istana. Ya. Awak tidak bisa mencari dari casing itu Bapak Ibu. Makanya kalau ada orang masuk penjara Bapak Ibu, awak harus sisaukan juga dia bahwasanya belum tentu dia salah. Awak jangan mencari orang masuk penjara itu Bapak Ibu, bantu orang bahasa sebelumnya. Bantu penjahit ladang sebelumnya. Belum tentu. Tengok Nabi Yusuf, apa salahnya? Nabi Yusuf justru orang yang baik, menjaga kehormatannya. Kemudian mantan penyihir ini justru berada di posisi yang benar. Dia berada di tauhidnya. Tapi ternyata itu beresiko dengan kematian yang akan dilakukan terhadapnya. Ini pelajaran bagi kita. Bahwasanya tidak selamanya yang dihukum oleh penguasa adalah orang yang salah. Terkadang orang yang benar dihukum, orang yang salah tidak dihukum. Yang pasti yang salah dihukum, yang benar tidak dihukum, itu bukan di sini, tapi nanti di akhirat. Makanya hakim yang paling adil siapa Bapak Ibu?
Alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Maka siapapun yang tidak mendapatkan keadilan dunia, maka di akhirat nanti dia mendapatkan keadilan. Itu perlunya pengadilan di akhirat. Kenapa harus ada nanti pengadilan di akhirat? Sebab di dunia ini banyak yang selesai. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, itu banyak. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, demikian apa yang kita sampaikan pagi ini. Tadabbur kisah di dalam Al-Quran, di dalam surat Toha, bercerita tentang bagaimana berimannya penyihir Fir'aun. Demikian, ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak, baik, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.